yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18 saja. Sekali lagi 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ke-18 saja. Kalau sudah ditemukan, kita akan membaca silih berganti. Saya akan membaca ayatnya yang ke-16, Bapak saudara yang dikasihi Tuhan akan membaca ayat yang ke-17, dan kita silih berganti. Begini firman Tuhan: jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami kembali bersyukur atas waktu sehingga pada kesempatan ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu yang memimpin sehingga kami Tuhan dapat memahami dan melaksanakan kebenaran-Mu yang telah Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk hamba-Mu yang menyampaikan. Mohon Roh Kudus-Mu yang memimpin sehingga anak-Mu ini dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam 2 Korintus ini adalah surat Rasul Paulus. Dan kita tahu bahwa latar kehidupan seorang Rasul Paulus, dia seorang figur yang menginspirasi banyak para pelayan Tuhan, banyak para misionari-misionari, sehingga para misionari mengabdikan diri untuk melayani Tuhan, rela meninggalkan keluarganya. Kenapa bisa begitu? Karena Rasul Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat pertama dikatakan, ikutilah teladanku seperti aku mengikut Kristus. Inilah yang mendorong para misionari itu untuk mengikuti teladan Rasul Paulus seperti yang dia lakukan. Dia rela menderita, dia rela dianiaya. Di dalam nats yang telah kita baca tadi dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meski manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di dalam ayat 16 ini dikatakan, Rasul Paulus dan teman-teman mengalami kemerosotan. Apakah mereka merosot karena mereka naik perosotan? Bukan. Mereka merosot oleh karena penderitaan yang mereka alami. Di mana kita melihat di dalam pasal 4 ayat ke-9 dikatakan, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Di sini ada sesuatu yang dialami Rasul Paulus di dalam pelayanan bersama teman-teman. Walaupun kita tahu bahwa ada intervensi dari Tuhan atau campur tangan dari Tuhan di dalam pelayanan, tetapi kalau batin dan fisiknya tidak kuat, maka pelayanan yang dia mulai pasti akan berhenti. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Apa yang menyebabkan Rasul Paulus tidak tawar hati akan yang dia hadapi? Karena ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia juga memberikan respon. Di mana kita melihat di dalam pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ketika Rasul Paulus menerima pelayanan dari Tuhan, dia tidak menjadikan beban untuk melayani, sehingga ketika ada ancaman, ada penganiayaan, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang menghalangi dia untuk melanjutkan apa yang telah dia lakukan dan telah terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerosotan Rasul Paulus yang dimaksud adalah di sini adalah penderitaan yang mereka alami. Rasul Paulus dan teman-teman menjadikan itu sebagai pembaharuan di dalam batiniah mereka. Walaupun secara manusia lahiriah merosot, tetapi secara batiniah diperbaharui dari hari ke sehari. Di dalam HP yang kita punya saat ini Android, ketika ada versi baru maka ada notifikasi yang memberitahukan untuk mengunduh ke versi itu. Tujuannya apa? Supaya lebih optimal untuk digunakan. Itulah yang dimaksudkan Rasul Paulus. Penderitaan dijadikan pembaharuan supaya mereka optimal di dalam melayani, optimal di dalam mengabarkan Injil. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Apakah kita telah diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari? Mungkin tidak melalui penderitaan, karena kita tahu sebagai anak-anak asrama di sini masih belum ada di fase ini atau di titik ini. Tetapi marilah kita dibaharui oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui persekutuan, melalui doa, sehingga kita
semakin optimal di dalam kuliah, di dalam melayani, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kita melihat perjalanan misi Rasul Paulus dari misi pertama sampai misi ketiga, yang dia alami, yang dia hadapi bukan penderitaan yang biasa-biasa saja, yang seharusnya hatinya masih bersusah hati, tetapi di dalam pasal 4 ayat yang ke-17 ini memberitahukan bagi dia itu hanya sebagai penderitaan yang ringan. Akankah kita bisa berkata demikian ketika kita mengalami sedikit saja masalah, kita jadikan sebagai tantangan yang ringan? Rasul Paulus loh, dia dianiaya, dia dipenjara, tapi dia berkata bahwa itu adalah penderitaan yang ringan. Kenapa bisa begitu? Karena dia memiliki pengertian akan panggilannya, dia memiliki motivasi yang benar akan pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga memiliki motivasi yang benar. Ketika kita memiliki pikiran yang benar, motivasi yang benar, maka kita tidak akan pernah merasa mengeluh, merasa berputus asa, tetapi kita semakin kuat di dalam melayani Tuhan. Rasul Paulus di dalam ayat 17 ini, dia menjadikan penderitaan itu sebagai batu loncatan untuk mencapai garis finish yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Di dalam ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Maksudnya apa? Memang di dalam pasal 4 ayat yang ke-18 ini berbicara tentang yang tidak kelihatan, adalah berbicara tentang kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena di dalam pasal 5 ayat pertama menjelaskan kepada kita bahwa tempat kita yang sedang kita diami akan dibongkar dan kita disediakan tempat yang kekal, yaitu surga itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-18 tidak akan mungkin seseorang ada di fase ini, ada di ranah pemikiran seperti ini, kalau tidak memiliki fondasi dan dasar yang benar. Fondasinya apa? Yaitu iman. Karena di dalam pasal 5 ayat ke-7 memberitahukan kepada kita, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman. Iman sering diibaratkan sebagai mata dunia. Iman berbeda dengan apa pada mata manusia, karena manusia melihat apa yang di depan mata, sedangkan iman mempercayai hal-hal yang masih belum kelihatan, hal-hal yang masih belum terjadi, sehingga dia terus berharap akan yang dia harapkan itu. Kalau tidak memiliki dasar dan iman yang benar, tidak akan mungkin Rasul Paulus ada di titik seperti begini. Tidak akan mungkin dia berani mengungkapkan hal-hal yang seperti di dalam nats yang telah kita baca tadi. Itulah yang selalu menguatkan Rasul Paulus, karena dia memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Karena melalui iman itu kita akan mengharapkan dan menantikan sesuatu yang masih belum terjadi, dan kuat di dalam pelayanan. Jadi amin untuk firman Tuhan. Kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu dari seorang kehidupan Rasul Paulus, dan biarlah Tuhan yang memberkati kami sehingga kami mengikuti teladannya seperti yang dia katakan, ikutilah teladanku seperti kami, aku mengikut Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan kami anak-anak di tempat ini, kami sungguh berterima kasih karena kami telah ada di dalam Tuhan, dan inilah kehidupan kami. Tuhan yang terus memimpin, Tuhan terus memberikan hati yang melayani, visi yang benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.